Selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali kembali menyapa jemaat sekalian dalam Warta Jemaat edisi 18 Desember 2022. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, perbaikan karir warga gereja profesi, serta kebahagiaan jemaat lainnya. Bagi Bapak Ibu jemaat atau simpatisan yang ingin menjadi jemaat tetap Jemaat GPM Marbali, diharapkan dapat menghubungi majelis jemaat atau pengurus unit dan atau langsung ke kantor jemaat setiap jam kerja. Adapun pelayanan yang kami sediakan yakni kebaktian anak, dewasa, pelayanan sakramen baptisan anak, dewasa, alih agama, perjamuan kudus, pernikahan, pastoral pranikah, pasutri, kebaktian sektor, unit, angkatan muda, wadah pelayanan, sekolah minggu, TPI ceria, dan katekisasi. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, yang sementara bergumul dalam promosi jabatan, ujian masuk perguruan tinggi, pendaftaran masuk sekolah lanjutan, dan persoalan umat lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama kami Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah Warta Pelayanan dan Keuangan selengkapnya. Majelis Jemaat menyampaikan selamat memasuki Minggu Adventus keempat. Semoga makna Adventus menuntun kita semua menjalani hidup, kerja, dan pengabdian di minggu yang baru. Majelis dan Jemaat GPM Marbali mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Kepulauan Aru ke-19. Semoga dengan semangat hari jadi Kabupaten Kepulauan Aru, kita bangkit lebih kuat dalam percepatan pemulihan ekonomi demi mewujudkan Aru yang sehat, maju, dan sejahtera serta beriman. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi keluarga Bapak Hendrike Untarola dan Ibu Ona Boleboli atas kelahiran anak Ishak Untarola. Kiranya anak ini membawa berkat bagi keluarga dimaksud. Disampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus massal bagi 13 anak Tuhan pada tanggal 26 Desember 2022 masing-masing. 1. Almendo Benamen. 2. Chelsea Adriela Kudubun. 3. Markus Justus Romera.
4. Marlina Despaive Rumalewang. 5. Neymar Kres JR Natasian. 6. Juliana M. Natasian. 7. Reinhard Menase Kudubun. 8. Rionaldo R. Natasian. 9. Wilona Claudia Benamen. 10. Melville Grayson Latulola. 11. Januarin Kristiani Latulola. 12. Achilles Austin Asari Pasulu. 13. Violeta Glorentina Oraplean. Disampaikan pula kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus dewasa ahli agama bagi 1 orang anak Tuhan atas nama Anita Benamen pada tanggal 26 Desember 2022. Marilah kita berdoa bagi pelaksanaan sakramen dimaksud. Diinformasikan kepada semua pelayan, majelis jemaat, pengurus sektor, unit, wadah pelayanan laki-laki, perempuan, pengasuh, angkatan muda, para prokantor, kantoria, kolektan, dan kostor, bahwa kebaktian Natal pelayan Jemaat Marbali akan terlaksana pada hari Selasa 20 Desember 2022 pukul 19.00 atau jam 7 malam di Gereja Sumber Kasih. Informasi ini merupakan undangan resmi. Mohon kehadiran semua pelayan dalam kebaktian dimaksud. Disampaikan kepada jemaat bahwa dalam rangka pelaksanaan hari-hari besar keagamaan, yakni Natal, Kunci Tahun, dan Tahun Baru, maka penataan kebaktian tersebut akan diatur sebagai berikut. Disampaikan kepada jemaat bahwa dalam rangka pelaksanaan hari-hari besar keagamaan, yakni Natal, Kunci Tahun, dan Tahun Baru, maka penataan kebaktian tersebut akan diatur sebagai berikut. Kebaktian persiapan Natal tanggal 24 Desember 2022. Kebaktian malam persiapan Natal tanggal 24 Desember 2022, jam pertama pukul 16 atau jam 4 sore adalah kebaktian persiapan Natal untuk kelompok anak-anak. Pelayan firman adalah Pendeta Nyonya J.K. Tutupari. Prokantor tugas, Ibu Joyce, Ibu Ina, dan Saudara Tos. Keyboardis adalah Bapak Doni Watutamata. Multimedia adalah Bapak Agus Koupun. Majelis bertugas, Penatua GSR Wakim, dan Diaken B. Unwaru. Kebaktian malam persiapan Natal tanggal 24 Desember 2022. Jam kedua, pukul 17 atau jam 5 sore, adalah kebaktian persiapan Natal untuk sektor Peniel atau sektor Sion. Pelayan firman adalah Pendeta F. Watimena. Prokantor tugas adalah Ibu Eka, Ibu Eda, dan Bapak Heri. Keyboardis adalah Bapak Doni Watutamata. Majelis bertugas adalah Penatua GSR Wakim dan Diaken B. Unwaru. Kebaktian malam persiapan Natal tanggal 24 Desember 2022. Jam ketiga pukul 19 atau jam 7 malam adalah kebaktian persiapan Natal untuk sektor Talita Kumi dan sektor Immanuel. Pelayan firman adalah Pendeta Nyonya J.K. Tutupari. Prokantor petugas adalah Ibu Joyce, Ibu Ina, dan Saudara Tos. Keyboardis adalah Bapak Doni Watutamata. Majelis bertugas adalah Penatua P. Zakarias dan Diaken Nyonya P. Kalabori. Kebaktian Natal tanggal 25 Desember 2022 diatur sebagai berikut. Kebaktian Natal pertama, Minggu 25 Desember 2022, jam 7 pagi. Pelayan liturgi masing-masing adalah sebagai berikut. Pelayan firman majelis bertugas adalah Pendeta F. Watimena. Penatua
adalah Penatua APD Tabela. Diaken adalah Diaken Nyonya L. Penaonde. Kolektan adalah unit Talita Kumi 1. Keyboardis adalah Bapak Doni Watutamata. Pro kantor adalah Ibu Eka, Ibu Nia, Ibu Nicole, dan Ferdi. Soundman adalah Bapak R. Malaiholo. Multimedia adalah Bapak Eli Tatuhe. Pengisi pujian adalah unit Talita Kumi 1. Penerima tamu adalah keluarga Bapak Reno Untarola. Peserta kebaktian adalah Sektor Immanuel dan Talita Kumi. Kebaktian Natal pertama, jam kedua, Minggu 25 Desember 2022, jam 9 pagi. Pelayan liturgi masing-masing adalah sebagai berikut. Pelayan firman majelis bertugas adalah Pendeta Nyonya J.K. Tutupari. Penatua adalah Penatua Y. Latulola. Diaken adalah Diaken Nyonya A. Hetarion. Kolektan adalah unit Peniel 1. Keyboardis adalah Bapak Doni Watutamata. Pro kantor adalah Ibu Joyce, Ibu Heni, Ibu Eta, dan Astrid. Soundman adalah Bapak R. Malaiholo. Multimedia adalah Bapak Ejon Pesulima. Pengisi pujian adalah unit Peniel 1. Penerima tamu adalah keluarga Bapak Jandri Wareng Kukli. Kebaktian Natal kedua tanggal 26 Desember 2022 diatur sebagai berikut. Kebaktian Natal kedua yang di dalamnya akan dilaksanakan sakramen baptisan anak akan diadakan Senin 26 Desember 2022 jam 9 pagi. Pelayan liturgi masing-masing adalah sebagai berikut. Pelayan firman majelis bertugas adalah Pendeta Nyonya J.K. Tutupari. Penatua adalah Penatua APD Tabela. Diaken adalah Diaken Nyonya L. Penaonde. Kolektan adalah unit Talita Kumi 1. Keyboardis adalah Bapak Doni Watutamata. Pro kantor adalah Ibu Eka, Ibu Nia, Ibu Nicole, dan Ferdi. Soundman adalah Bapak R. Malaiholo. Multimedia adalah Bapak Eli Tatuhe. Pengisi pujian adalah unit Talita Kumi 1. Penerima tamu adalah keluarga Bapak Reno Untarola. Peserta kebaktian adalah Sektor Immanuel dan Talita Kumi. Kebaktian Natal kedua yang di dalamnya akan dilaksanakan sakramen baptisan dewasa alih agama, jam kedua adalah jam 7 malam. Pelayan liturgi masing-masing adalah sebagai berikut. Pelayan firman majelis bertugas adalah Pendeta F. Watimena. Penatua adalah Penatua Y. Latulola. Diaken adalah Diaken Nyonya A. Hetarion. Kolektan adalah unit Peniel 1. Keyboardis adalah Bapak Doni Watutamata. Pro kantor adalah Ibu Joyce, Ibu Heni, Ibu Eta, dan Astrid. Soundman adalah Bapak R. Malaiholo. Multimedia adalah Bapak Ejon Pesulima. Pengisi pujian adalah unit Peniel 1. Penerima tamu
adalah keluarga Bapak Jandri Warengkukli. Memasuki Natal, kunci tahun dan tahun baru, kami tetap menyerukan pesan-pesan Kamtibmas kepada warga masyarakat desa dan dusun tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menghindari membuat postingan, narasi, konten atau flyer bernuansa hoaks melalui media sosial yang berpotensi menimbulkan instabilitas Kamtibmas. Jika terjadi konflik verbal atau fisik, berusahalah diselesaikan dengan dialog kekeluargaan secara humanis dan persuasif. Diminta agar para orang tua dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak, supaya generasi bangsa ini tidak mudah terpengaruh dan terbujuk oleh hal-hal negatif yang bisa menjerumuskan ke dalam suatu kenakalan remaja, seperti halnya mengkonsumsi miras maupun obat-obatan terlarang dan prostitusi. Pembangunan gereja baru sumber hidup akan dibangun dalam semangat iman bahwa Allah yang menafasi kita akan menghidupkan partisipasi jemaat ini untuk membangun rumah Allah dengan baik. Untuk itu, Majelis Jemaat GPM Marbali menghimbau seluruh jemaat bahwa bersama mengelola kebaikan Allah serta menggerakkan seluruh potensi jemaat untuk pembangunan gedung gereja ini, yang tentunya membutuhkan pengorbanan, baik pikiran, tenaga, maupun biaya. Namun juga membutuhkan pergumulan khusus akan tempat pembangunan yang sementara diupayakan oleh majelis jemaat dan panitia. Pelayanan kebaktian Adventus keempat hari ini diatur sebagai berikut. Kebaktian anak, pelayan liturgi masing-masing, pelayan firman, diaken M. Tiven, pengasuh bertugas, Ibu Mary Teti, Saudari Since Mangar, dan Ibu Cici Romkoda. Keyboardis, Penatua APD Tabela. Kebaktian dewasa Minggu Adventus keempat, jam 9 pagi. Pelayan liturgi masing-masing, pelayan firman, Pendeta Nyonya JK Tutupari, Majelis Bertugas, Penatua GSR Wakim, dan Diaken B. Unwaru. Kolektan, Unit Sion 3, Keyboardis, Bapak Doni Watutamata, Prokantor, Ibu Eka, Ibu Eda, dan Bapak Heri. Soundman, Bapak R. Maleholo. Multimedia, Bapak Frejon Pesolima. Pengisi pujian, Unit Sion 3. Penerima tamu, keluarga Bapak Stephen Iwamuni. Peserta kebaktian, Sektor Sion, dan penyiar. Kebaktian dewasa Minggu Adventus keempat, jam 7 malam. Pelayan liturgi masing-masing. Pelayan firman, Pendeta F. Watimena. Majelis Bertugas, Penatua P. Sakarias dan Diaken Nyonya P. Kalabori. Kolektan, Unit Immanuel 3. Keyboardis, Bapak Doni Watutamata. Prokantor, Ibu Joyce, Ibu Ina, Saudari Ona, dan Saudara Tos. Soundman, Bapak R. Maleholo. Multimedia, Bapak Eli Tatuhei. Pengisi pujian, Unit Immanuel 3. Penerima tamu, keluarga Bapak Andino Anmama. Peserta kebaktian, Sektor Immanuel dan Talita Kumi. Majelis Mingguan, Pendeta Nyonya JK Tutupari, Penatua GSR Wakim, dan Diaken B. Unwar. Pembaca warta, Diaken Nyonya A. Hetarion. Pelayan firman buka usbu, Diaken B. Unwaru. Kostor tugas, Tuagama J. Oraplawal. Pembacaan Alkitab, Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Tema mingguan, Sambutlah Tuhan, Pembawa Damai. Nyanyian pujian, nyanyian GPM. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material
kepada Panitia Pembangunan Gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur, untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, anak yatim piatu, dan memberkati jemaat ini. Berikut kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu, Rp16.900.2.500. Total pendapatan per 17 Desember 2022, Rp19.077.000. Total pengeluaran per 17 Desember 2022, Rp33.992.000. Saldo kas minggu ini, 18 Desember 2022, Rp1.987.500. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan kebaktian di saat ini, berikut kami sampaikan protokol kebaktian. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruangan kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung, dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk, dan memungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan kebaktian dengan melakukan nyanyian GPM nomor 8, bait 1. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan memberkati. Shalom. Marbali, 18 Desember 2022. Majelis Jemaat GPM Marbali. Ketua, Pendeta Nyonya JK Tutupari, Sekretaris Penatua GSR Wakil.